Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Yes. Siapa nih dari kalian ini ya alumni UGM? Saya ingin minta klarifikasi kalian bahwa apakah betul masuk UGM itu susah, tapi keluarnya itu mudah. Seperti Pak Mulyono katanya tuh lulusan IPK kurang dari 2 dan ternyata bisa jadi presiden. Agak lain kan. Nah, kemudian tentunya kita bahas tentang ijazah palsu beliau, ijazah SD beliau yang saya akan sajikan sebentar. Dan yang paling ngeri lagi ialah terkait bansos yang anggarannya 500 triliun di era Mulyono itu kemudian dibongkar oleh Opung Luhut. Ya, kata beliau bahwa bansos itu hanya tersalurkan 250 triliun. Terus 250 triliunnya kemana guys? Apakah ke IKN atau gimana? Ayo, mari kita simak video. Kalian tahu nggak kalau Apa tuh, kuliah Bang? di UGM itu masuknya doang yang susah, lulusnya mah Masa sih? gampang. IPK di bawah 2 aja bisa lulus, jadi presiden lagi. Gitu. Mau bukti? Nih, Hmm. ini Jokowi sendiri yang ngomong. Saksinya ada Mahfud MD yang nanya Buya Syafi'i di acara seminar kebangsaan 2013. Lu bayangin tuh, IPK di bawah 2 aja bisa jadi presiden. Gimana kalau mendekati 4? Ya minimal sekjen PBB lah. Ya benar. Ini penulisan nilai ijazah SD Jokowi. Ini pengakuan dari Kamu hormat ijazah SD saksi pelapor Tepsek SD. seluruh provinsi sama Bu. Nilai dengan huruf ditulis dengan apa? Coba Bunda. Ini saya fotokopi. Dia tahu. Betul, saya tahu Ya. bangkainya itu. Ya. Itu nilai dengan huruf ditulis dengan apa? Dengan tangan tapi Pak. Lu coba dengan huruf A B C D atau angka 7 8 9. Nah, ini kan nilainya huruf nih, Angka mana? bukan angka, tapi ditulis angka di belakang jumlahnya. Lihat Bu, ini Pak. Agak lain ya. Ini nilai dengan huruf ya ke depan. Angka terus semua. Mari, ini depan. Kemarin. Ya udah. Contoh angka A, B, C, tapi jumlahnya itu dituliskan jadi angka agak lain. Gerakan ini, kalau memang kita sudah banyak kali tai minyak tuh di Banten di Pik 2 masalah di Rempang banyak lagi. Kok nggak main gebuk banyak kali betungki kalian. Sekarang kau kemana? Kau nggak pernah nampak lagi batang hidung kau di Indonesia nih. Iya, kita juga nggak tahu di mana dia ya. Dana haji kayak mana kasusnya? Tapi selalu disebut-sebut namamu bang. Selesaikan dong. Nih buat kalian yang mendukung-dukung dia. Kayak mana nih? Kok nggak pernah nampak lagi abang nih? Kemana dia? Apa udah ganti kulit? Betungki kalian semua. Nebar isu khilafah, nebar mau ganti nama negara, nebar ganti ideologi negara untuk pengalihan isu. Kalau rakyat yang dongok mungkin bisa kalian framing kayak itu. Aku nggak bisa. Aku orang cerdas. Aku umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dilarang untuk dongok, dilarang untuk dungu. Ngerti kalian? Di kolom komentar banyak tuh yang bilang, Awas Kak, serbu "Kak, nggak baser. takut apa diserang sama ternaknya Mulyono?" Enggak, ngapain aku harus takut? Terus banyak yang nanya juga, "Kak, backingannya siapa sih? Kok kakak berani banget di backingannya? Hari gini butuh backingan." Yo, Ips. Masih bisa sujud kan? Sujud bos. Lagian si Mulyono kan nggak bisa sujud kali ya, soalnya sujudnya tenaga. Agak lain. Kalian udah lihat belum statement dari Pak Jokowi yang satu ini ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab? Apa itu statementnya? Ini dia. Ada ide Jokowi bikin partai gaya baru. gaya baru mungkin dari nantilah Jokowi itu. baru dimatangkan, Jadi kita masih bisa menunggu ya Pak. baru dimatangkan. Wah, kalau benar nih statementnya Pak Jokowi akan membuat partai politik dengan gaya baru nih ya kan. Apalagi kalau saya melihat statementnya secara utuh, Pak Jokowi mengatakan di situ ya kurang lebihnya saya menyimpulkan bahwa Pak Jokowi itu akan membuat partai tidak eksklusif, tapi akan membuat itu inklusif. Luar biasa. Konsep seperti ini belum ada nih. Kalau ini barang jadi, bakal menambah warna baru di kancah perpolitikan yang ada di negara kita. Luar biasa loh. Tapi menurut kalian gimana?
Semisalkan besok atau lusa nih barang ini jadi partai politik yang dikatakan Pak Jokowi, yang digagas Pak Jokowi, apakah kalian akan ikut apa hanya menjadi simpatisan aja? Coba deh komen di kolom komentar. Ternaknya Menurut ikut kalian Bang. bagus apa enggak? Ini berita mengejutkan, bahkan mungkin sangat mengejutkan ya. Luhut Panjaitan Opung, ini orang kepercayaan Bansos. dan tangan kanannya Jokowi, membuat pengakuan bahwa dalam 5 tahun terakhir pemerintahan Jokowi itu dari total 500 triliun bansos yang digelontorkan ke rakyat yang sampai ke tangan yang berhak, itu bahasanya ya, hanya separuhnya. Jadi kemana itu yang 250 Luhut sebut triliun? anggaran bansos Luhut dari menyebutnya RP 200 ada triliun kata cuma ganda separuh yang dan tepat memenuhi sasaran. syarat, Terus separuhnya di tidak mana? punya NIK. Itu dia. Untungnya nggak menyebut bahwa ini digunakan untuk kampanye pilpres ya, karena kan sudah lama sebenarnya ini para penggiat aktivis anti korupsi juga melihat bahwa ini memang nggak tepat sasaran karena memang bansos itu digunakan untuk instrumen pemenangan. Ya tentu cukup mengejutkan, bahwa Pak Luhut bukan cukup mengejutkan, sangat mengejutkan, karena yang mengucapkan itu adalah Luhut Binsar Panjaitan, orang yang tahu tentang semua soal selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau bansos yang nilainya 500 triliun hanya separuh yang tersalur dengan efektif, ini baru efektifnya ya, belum soal pertanggungjawabannya. Maka orang bertanya, kalau begitu yang 500 itu dari separuh itu 250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya tuh. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia menerangkan bahwa ada data yang tidak jelas, nah itu mungkin tidak tersalur atau penyalurannya tidak efektif, tetapi ada 250 triliun yang tidak tersalur. Itu artinya ada hak orang miskin yang tidak dirawat oleh negara. Itu aja pegangan kita. Jadi sekali lagi itu harus diaudit siapa-siapa yang tercecer di dalam soal bansos. Padahal bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan untuk terkena badai ekonomi. Jadi kelihatannya itu yang jadi kunci untuk meminta semacam keterangan lebih jauh dari mereka yang bertanggung jawab, tentu Menteri Sosial, Menteri macam-macam lah, sampai ke daerah. Kenapa atau mengapa ada dana 250 triliun yang adalah hak rakyat miskin itu tidak tereksekusi itu. Nah pertanyaannya itu secara teknis bukan sekedar datanya yang tidak memadai, itu pun satu soal, kenapa datanya tidak diperbarui terus. Jadi tetap pemerintah hari ini, pemerintah kemarin, yaitu Presiden Mulia Jokowi juga bertanggung jawab. Nah saya mesti hati-hati ucapin itu karena udah pasti kan Jokowi lagi. Ya 2010 tahun yang lalu kan yang memerintah adalah Bung Karno. Mulyono. Jokowi. Jadi kelihatannya akhirnya jadi semacam pertengkaran siapa yang memerintah di situ. Jelas bahwa itu tanggung jawab dari presiden sebelumnya, presiden ke-8. Saya selalu sebut presiden ke-8, padahal dimaksud presiden ke-7 karena saya hitungnya 8, artinya Jokowi 2 kali memerintahkan. Jadi tetap presiden ke-7 itu yang sebut aja bajingan tolol juga, karena dalam pengertian akuntansi, kalau dananya tidak tersalur itu artinya ada yang idle, ada yang tidak tiba pada si penerima hak. Apalagi ini soal bansos kan yang dibancakkan politik yang setiap kali diunggulkan oleh Presiden Jokowi bahwa ini bansos untuk rakyat, ternyata hanya separuh yang tersalur. Itu saya kira itu bocoran dari Pak Luhut ini juga punya akibat hukum, dan akibat hukum itu harus diuji apakah data-data yang selama ini dipakai itu betul data yang real atau data yang fiktif. Justru di situ masalahnya. Nah Pak Luhut yang ini dikasih jabatan di era Pak Jokowi seabrek-abrek aja sudah mulai bersuara. Kita tunggu menteri-menteri yang lain berani bicara ya. Dan yang paling penting tentu saja jangan hanya mereka bicara, aparat penegak hukum juga harus segera melakukan penyelidikan. Tinggal minta datanya ke Pak Luhut, gitu aja kok repot ya. Jadi sangat bagus bila kabinet zaman Pak Jokowi, menteri-menterinya mulai membuka kotak Pandora itu. Pak Luhut memulai dengan bagus karena ini sesuatu yang dahsyat. Karena separuh dari 500 triliun, 250 triliun tidak tersalur, itu fakta yang betul-betul mencengangkan karena ini menyangkut tadi hak orang miskin. Tetapi sekali lagi kita ingin atau menduga dengan kuat bahwa bidang-bidang lain juga hal yang sama berlangsung. Itu yang dulu disebut oleh Pak Prabowo sebelum jadi presiden, bocor kan, itu maksudnya kan. Jadi kelihatannya harus ada semacam dukungan publik atau dukungan moral publik untuk membongkar atau mengedit kembali semua penggunaan anggaran selama Presiden Jokowi berkuasa. Yuhu. Guys, menurut kalian kemana tuh 250 triliun sisanya? Kemana kira-kira? Apakah dia ke KN atau gimana nih? Atau itu yang dipakai untuk belusukan lagi? Bayar pengamanan? Komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.